lanjutkan. Indi telah menjelaskan tentang lemahnya sumber daya manusia. Betul, saya setuju sekali itu. Namun ya, walaupun anggaran sebesar apapun, tetapi kalau dikelola tidak maksimal ya, di sisi lain sumber daya manusianya kurang maksimal ya tidak bisa. Jadi perlu sinergi antar keseluruhan stakeholder yang berkepentingan di pendidikan atau implementasi pendidikan karakter ini. Iklima menjelaskan tentang usaha atau proses peserta didik menjadi mahasiswa yang baik, pengertian dari pendidikan karakter itu sendiri. Bagus. Apapun usaha atau proses yang dilakukan dalam hal ini oleh seorang guru dalam mendidik anaknya punya karakter, ini adalah sebagai pengertian dari penguatan pendidikan karakter itu sendiri. Ini ya teman-teman ya. Sekarang itu guru dalam ranah kognitif itu mungkin bisa digantikan oleh teknologi. Kita bisa mengetahui apapun pengetahuan dengan searching di Google bisa. Tetapi satu yang nggak bisa adalah karakter, penguatan karakter, keteladanan, nasihat-nasihat yang baik. Ini adalah hanya bisa dilakukan oleh seorang guru. Teknologi tidak bisa. Teknologi hanya memberikan penjelasan-penjelasan aja, dan setelah itu informasi-informasi yang bersifat informatif saja, tetapi tidak bisa memberikan keteladanan. Nah, guru ini yang bisa memberikan keteladanan di sini. Lanjutnya Maulida menjelaskan tentang gambaran pendidikan karakter di era globalisasi dan digitalisasi sekarang ini. Jadi ya sudah barusan saya jelaskan, tidak bisa tergantikan oleh apapun guru dalam ranah pendidikan akhlak atau karakter ini. Kalau dalam segi kognitif informatif kita bisa melihat apapun di YouTube, media sosial media pembelajaran apapun dengan aplikasi-aplikasi di Android, di manapun bisa. Kita bisa mencari ilmu, itu bisa gampang menggantikan seorang guru. Tetapi menggantikan keteladanan, menggantikan nasihat-nasihat yang baik yang bisa secara langsung diterima oleh siswa, itu yang nggak bisa. Jadi tetap guru punya peranan yang sangat penting di era saat ini. Muhammad Ridho, dia menjelaskan tentang bacaan jurnalnya bahwa pendidikan karakter ini terkendala dalam pelaksanaannya karena lemahnya profesional guru. Ada ya, tapi tidak semua guru itu tidak profesional ya. Namanya guru itu dia sudah melalui proses yang sangat panjang dalam dia mencari ilmu, tapi ranah implementatif saja beberapa oknum guru mungkin kurang maksimal ya. Perlu strategi pembinaan kepala sekolah, guru, dan orang tua terus menerus. Itu pembinaan terus menerus. Kita ibaratnya pohon itu kan rantingnya itu bertumbuh terus, perlu dibina, perlu dicukur. Rambut kita ini misalnya, ini kan tumbuh terus, ini potensi buruk itu terus, entah itu pada murid atau pada siswa, gurunya, dan perlu dibina secara terus menerus tanpa henti. Pada anak-anak kita perlu nasihat-nasihat terus menerus, perlu keteladanan, perlu koreksi, perlu tahap supervisi kalau guru ya, perlu pembinaan, pasti itu nggak bisa satu kali pembinaan selesai, harus terus menerus continue, sehingga ketika agak melenceng sedikit siswa kita dibina lagi terus menerus seperti itu. Ibaratnya pohon sudah mulai, daunnya sudah mulai tumbuh tidak beraturan, perlu ditata lagi seperti itu, dan nanti akan tumbuh gak beraturan lagi, ditata lagi tanpa henti. Tidak boleh ada nasihat, kamu ini sudah dinasihati berkali-kali kok tetap aja. Ya memang harus berkali-kali nasihat itu, tidak ada hentinya, tidak ada bosannya, karena siswa atau siapapun manusia itu punya potensi keburukan, perlu dinasihati secara terus menerus. Itulah perlunya seorang guru. Jadi kita kan semua tahu tentang kebaikan apapun, dengan ceramah, dengan apa,
dengan dari dosennya, dari gurunya, dari kiainya. Tetapi tidak hanya cukup satu kali, kita perlu ngecas itu, dibina secara terus-menerus dan kontinu. Mustaqim ya, menjelaskan tentang kebijakan dengan tujuan peningkatan kualitas pendidikan, implementasinya tidak sesuai, penjaminan mutu, lemah anggaran sumber daya manusia, sama dengan di atas. Ya, penjaminan mutu ini lemah, saya melihat. Gini loh, kita tolak ukur atau indikator dari pelaksanaan pendidikan karakter di lapangan ini, tolak ukur keberhasilannya itu belum jelas. Instrumennya itu tidak jelas, karena ini adalah sesuatu yang kualitatif. Kalau kuantitatif bisa terukur jelas angka-angkanya. Secara kualitatif kita menilai seseorang ini punya karakter yang baik, punya karakter yang sudah sesuai dengan yang sudah diterapkan di kebijakan, itu kan juga tergantung persepsi masing-masing seseorang. Misalnya guru menilai siswa, jadi tergantung persepsi guru. Jadi belum, penjaminan mutunya ini masih kurang. Jadi seorang kepala sekolah dalam hal ini sebagai pemimpin dari sebuah lembaga pendidikan ini perlu melakukan penjaminan mutu, perlu mengecek ulang, supervisi. Sudahkah gurunya melakukan implementasi pendidikan karakter kepada anak-anaknya, murid-muridnya. Nur Maulida sama dengan teman-temannya yang sebelumnya saya bacakan. Di sisi dia mengkritisi di sisi sumber daya manusia, anggaran, sistem kerjasama antar guru dengan kepala sekolah, guru dengan penjaminan mutu, guru kerjasama orang tua dan guru, kepala sekolah perlu melakukan pengawasan dan seterusnya. Zakaria juga begitu. Terima kasih teman-teman mahasiswa, kalian adalah mahasiswa yang hebat. Saya bangga dengan kalian semua. Tidak terasa saya sudah panjang lebar berbicara. Semoga mendatangkan kebaikan, informasi sebagai feedback dari upaya teman-teman mahasiswa mengerjakan tugas masing-masing. Terima kasih. Semoga kalian menjadi semakin cerdas, semakin tawadhu pada gurunya. Kita terapkan implementasi pendidikan karakter pada diri kita masing-masing. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.